Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Alhamdulillahil aliyyil kabir, jalla 'anil syabih wal wazir, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Salawatullah wa salamuhu 'ala rasulil basyirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man amana bitanzili amma ba'd. Akhwani fid din, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa taala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin atas segenap kenikmatan yang Allah Tabaraka wa ta'ala limpahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam yang baik ini kita akan melanjutkan kajian kita membacakan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang mengkisahkan sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk pada judul yang baru, yaitu Ghazwatu Banil Mustaliq. Ghazwatu Banil Mustaliq atau Ghazwatu Al-Muraisi'. Disebutkan dalam kitab yang kita baca ini bahwasanya perang melawan Banil Mustaliq atau yang disebut dengan Ghazwatul Muraisi', perang Al-Muraisi', ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah. Kita akan sebutkan pendapat yang lain mengenai waktu terjadinya peperangan ini. Disebutkan di sini Ghazwatu Banil Mustaliq. Ini sebagai nama yang pertama dari perang yang akan kita kisahkan ini. Kemudian di sini ada atau Ghazwatul Muraisi'. Nama yang kedua adalah peperangan Al-Muraisi'. Kita tahu pada umumnya wabil khusus dan secara khusus para ahli sejarah di dalam memberikan nama, yang pertama itu mereka memberikan nama sesuatu berdasarkan kejadian yang paling masyhur kala itu, ya, seperti Amul Fil, tahun gajah. Tahun diberikan nama disebutkan kepada gajah karena ada kisah. Kemudian mereka juga memberikan nama terhadap sesuatu berdasarkan waktunya. Lalu yang ketiga, pemberian nama terhadap sesuatu juga bisa berdasarkan tempatnya. Ya. Sebelum ini kita mengkisahkan Ghazwatul Ahzab. Nama lainnya adalah Ghazwah Khandaq, perang Parit. Ini ada sebab-sebab penamaan. Nah, di sini Al-Mustaliq, Banil Mustaliq, kita telah menerangkan di awal untuk memahami perbedaan kata-kata Banu, kemudian Qabilah. Di bawah Banu itu biasanya nanti ada turunannya. Di bawah Qabilah biasanya ada turunannya Banu. Contoh, ada Qabilah yang masyhur di Arab kita kenal dengan suku Quraisy, Qabilah Quraisy.
Nah, di situ di bawahnya ada Banu Hashim. Di Quraisy itu ada Hashim, dia terkenal, dia tersohor, menonjol, maka disebutkan secara khusus di bawah kabilahnya ada Banu Hashim, rumpun keluarga besarnya Hashim. Seterusnya, maka di sini Al-Mustalik ini salah satu cabang dari Bani Khuza'ah. Nenek moyangnya diberi lakop dengan sebutan Al-Mustalik, maka anak-anak keturunannya itu disebut dengan Banil Mustalik. Peperangan Badul Mustalik adalah peperangan kaum muslimin menghadapi orang-orang dari Bani Al-Mustalik. Nah, ini seperti itu penamaannya. Kemudian nama yang kedua, Ghazwatul Muraisi'. Al-Muraisi' ini salah satu mata air yang dimiliki atau dekat dengan tempat tinggal Banul Mustalik. Jadi bisa diberikan nama peperangan Banul Mustalik atau peperangan Al-Muraisi'. Kalau peperangan Al-Muraisi' berarti diberikan nama berdasarkan tempat kejadian peperangan tersebut. Contohnya mana? Perang Uhud, perang Badar, bukan Badar tapi Badar. Itu adalah peperangan-peperangan yang diberikan nama berdasarkan tempatnya. Wa hazihil ghazwah wa illam takun tawilatadz dzail. Peperangan ini walaupun tidak panjang kisahnya, aridatul atraf, juga ya sisi-sisinya, cabang kisahnya juga tidak menjalar kemana-mana. Min haitsu al-wijhatil askariyah, dari sisi strategi pertempuran ini tidak panjang kisahnya. Illa annaha waqa'at fiha waqa'i ahdathat al-balbalatu atau al-balbalata wal ittirab fil mujtama'il islami. Peperangan yang pendek ini ya, walau tidak panjang, namun dia berhasil menjadikan kondisi kaum muslimin ini guncang, karena di situ ada kejadian-kejadian yang menghebohkan. Ini perang Badul Mustalik. Kemudian di sini juga tamakhadat an ibtidahi al-munafiqin, tersingkaplah keburukan orang-orang munafik. Kanat hadhihi al-ghazwah fi Sya'ban sanata 60 min al-hijrah ala as-sahih al-aqwal. Disebutkan oleh penulis bahwasanya peperangan ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah menurut pendapat yang paling sahih. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya peperangan ini terjadi justru pada tahun ke-5 Hijriah. Alasannya apa? Karena di dalam kisah ini masih ada Sa'ad bin Mu'adz. Masih ingat ya? Kalau masih ada Sa'ad bin Mu'adz, berarti ini terjadi sebelum peperangan dengan Bani Quraidah. Karena Sa'ad bin Mu'adz itu wafat setelah memberikan keputusan hukuman terhadap Bani Quraidah, dan itu setelah perang apa? Al-Ahzab. Berarti dia di tahun yang ke-5 sebelum itu. Di sini diurutkan setelahnya. Maka diberikan keterangan dia terjadi pada tahun ke-6. Nah, perselisihan semacam ini itu wajar terjadi, apalagi di kalangan para ahli sejarah, di mana kita mengetahui walaupun juhud, usaha, upaya, kesungguhan di dalam ya menepatkan segala tanggal, waktu dan tempat,
pasti ada potensi terjadi kesalahan. Karena pada saat itu banyak sekali keterbatasan. Baik. Sebab peperangan Badrul Mustalik wa sababuha annahu balagha sallallahu alaihi wasallam anna Ra'isa bin al-Mustalik Al-Harith bin Abi Dhirar sara fi qaumihi wa man qadira alaihi minal Arab yuriduna harba Rasulullah SAW. Sebab peperangan ini terjadi karena ketua Bani Mustalik ini, kepalanya namanya Al-Harith bin Abi Dhirar, ini melakukan upaya pengumpulan orang banyak dan orang-orang Arab yang lain diajak bergabung, tujuannya untuk mempersiapkan strategi ingin menyerang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Akan tetapi sebelum serangan itu terwujud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui berita itu. Artinya berita ini sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi berita besar semacam ini yang di belakangnya ada konsekuensi yang tidak kecil, membutuhkan tabayyun. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apakah benar Badrul Mustalik sedang bersiap-siap menyerang kota Madinah? Apakah mereka sedang menyusun strategi mengajak orang-orang lain untuk bergabung melakukan hal itu? Faba'atha Buraidata ibn al-Husayb al-Aslami. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat namanya Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami. Untuk apa? Litahqiqil khabar, untuk mengetahui kebenaran berita yang sampai kepadanya. Nah, ini tentu terdapat pelajaran yang sifatnya prinsip. Berita apapun yang sampai ke kita, sebelum kita bisa mentahqiq berita itu benar atau salahnya, ya kita terima saja. Mau dibenarkan nggak bisa, mau didustakan juga nggak bisa. Berarti kita hanya mendengarkan, tetapi belum membenarkan, belum mendustakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat, pastikan kebenaran beritanya. Nah, seandainya ketika berita ini sampai kemudian diputuskan satu tindakan, bisa jadi beritanya salah. Akhirnya kezalimanlah yang terjadi. Atau sebaliknya, ketika berita ini disampaikan, terus kita menggunakan prinsip husnudzon tanpa dasar, ya kan? Padahal berita ini berita buruk, sudahlah, nggak mungkin. Akhirnya kita abaikan. Bisa jadi rencana itu benar, pada akhirnya kita tidak bisa mengantisipasi. Maka ketika tiba berita, kita lihat ini berita baik terhadap kita atau berita buruk. Kalau baik, sikap apa yang akan kita ambil, ini menentukan apa yang akan terjadi setelahnya. Kalau berita ini buruk terhadap kita, sikap apa juga yang akan kita ambil sebelum memutuskan hal-hal berikutnya. Kemudian faedah yang kedua, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perlu mengutus seorang sahabat untuk memastikan kebenaran berita ini? Jawabannya, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahui perkara gaib. Akhirnya membutuhkan upaya yang sifatnya natural, normal, dicari tahu. Fa'atahum, akhirnya Buraidah radhiyallahu anhu mendatangi orang-orang Bani Mustalik. Walaqiyal Harith bin Abi Dhirar. Dia berjumpa dengan kepala
ya, sukunya. Siapa dia? Al-Harits bin Abi Dirar. Wa kallamahu, akhirnya terjadi perbincangan. Nah, disinilah kehebatan strategi yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kita mengetahui ketika berbicara tentang mata-mata di dalam suasana yang kisruh, peperangan, ya, kegaduhan, maka tentunya ada hukum tersendiri. Apakah pada saat itu orang boleh bertauriah, mengatakan sesuatu tapi niatnya bukan itu? Atau kadang-kadang berbohong? Nah, pada saat itu dibolehkan. Kita tahu ada beberapa keadaan di mana seseorang dibolehkan mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Maka di sini disebutkan dalam referensi yang lain bahwasanya Buraidah ini tidak menyampaikan niatnya untuk mencari tahu kebenaran apa yang terjadi, tetapi dia justru menyamar. Seakan-akan dia ini condong kepada siapa tadi? Al-Harits bin Abi Dirar. Dia bertanya, dia mengulik informasi, dan pastinya rahasia itu tidak mungkin disampaikan kecuali yang menyimpan rahasia itu merasa nyaman. Akhirnya setelah dia mengatakan, saya mendukungmu, apa yang sedang kau rencanakan? Maka dia gali, apakah benar ada rencana untuk menyerang Rasulullah SAW di kota Madinah? Apa kata Al-Harits? Iya, itu sudah lama kami inginkan, dan kami sedang mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk terlibat dalam rencana ini. Maka ditawarkan kepada Buraidah, apakah engkau termasuk orang yang berkeinginan? Maka pada saat seperti ini tentu jawaban itu sangat menentukan. Kalau dia mengatakan tidak, justru saya sebaliknya, otomatis ini nggak balik, nggak bisa kembali kepada Nabi untuk menyampaikan berita. Maka dia mengatakan, iya, saya pun akan menyiapkan semua orang-orang yang mau mengikuti saya supaya kita nanti bisa bergabung. Nah, sebutkan seperti itu. Akhirnya tanpa ada sedikit kecurigaan, mata-matanya Nabi kita SAW ini, Buraidah ini berhasil kembali. Dia sampaikan berita itu kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keselamatan mata-mata itu ada hukum yang khusus, berbeda dengan keadaan normal. Pernah Nabi kita SAW bertemu dengan mata-mata orang kafir Quraisy di perang Badar. Ketika orang ini bertanya, kalian termasuk kelompok yang mana? Pengikutnya Muhammad atau orang-orang Quraisy Makkah? Maka mereka mengatakan, nahnu min ma. Kita enggak ada, dua-duanya enggak. Jadi aman. Padahal min ma dengan min ma itu kedengarannya beda tipis. Kalau dia menyebutkan min ma, artinya bukan dari mana-mana. Tidak ada di antara dua itu kami bergabung. Tapi kalau diberikan tanda petik min ma, kami baru saja dari mata air, dari salah satu mata air. Yang disebutkan oleh Nabi SAW disamarkan, kedengarannya bukan dari salah satu dari keduanya, tetapi yang diniatkan kami baru saja dari salah satu sumber air, karena kondisinya tidak normal. Baik. Waraja'a ila Rasulullah SAW. Kemudian dia kembali menuju Madinah, bertemu dengan Nabi kita SAW. Fa'akhbarahul khabar. Maka utusan Nabi kita SAW, sahabat Buraidah ibn al-Husayb, mengabarkan kepada Nabi SAW berita yang sebenarnya. Nah, ini sebab awal terjadinya Ghazwah Banil Mustalik. Artinya apa? Orang-orang kafir lebih dulu meniatkan keburukan terhadap kaum muslimin. Tentu kaum muslimin
dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tidak boleh berdiam diri dalam keadaan seperti ini. Apa yang terjadi? Wa ba'da an ta'akkada ladaihi sallallahu alaihi wasallam sihhatul khabar. Ketika berita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jelas, bisa dipastikan bahwasanya rencana orang-orang Bani Mustalik yang dipimpin oleh Al-Haris bin Abi Dhirar ini benar, sedang mempersiapkan segala-galanya untuk menyerang kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan para sahabatnya. Wa asra'a fil khuruj. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menanti, tidak mengulur waktu, melainkan bersegera menyambut supaya jangan sampai pasukan ini tiba di kota Madinah. Tentu kalau peperangan itu terjadi di tempat tinggal kita, kerugiannya lebih besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung keluar dari kota Madinah. Wa kana khurujuhu, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ini di bulan Sya'ban. Kita sebutkan tadi, mu'allif di sini menyebutkan pada tahun ke-6, tetapi yang lebih kuat adalah pada tahun yang ke-5. Wa kharaja ma'ahu jama'atun minal munafiqin. Ikut serta dalam rombongan pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamaah munafik. Orang munafik ini bikin serba salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau orang-orang munafik ini dihukum seperti menghukum orang-orang kafir, maka akan terjadi fitnah bahwasanya lihat Muhammad menghukum serta membunuh teman-temannya, karena casingnya persis seperti orang-orang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui siapa saja dari barisan itu orang-orang yang munafik, tidak serta-merta Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nama-nama orang munafik ini, beliau hanya menyampaikannya kepada sahabat yang 100% bisa menjaga lisannya. Jadi menjaga lisan ini bukan hanya sulit bagi orang yang akhlaknya buruk. Orang baik pun sulit menjaga lisan. Jadi jangan kita lihat dia lugu pasti bisa nyimpan rahasia, belum tentu. Karena namanya berita yang menarik untuk diceritakan susah untuk ditahan. Kalau kita aja yang tahu kayaknya nggak enak. Akhirnya berantailah rahasia itu. Saya cerita tapi jangan diceritakan lagi. Berikutnya saya juga sama, mau cerita jangan diceritakan kepada yang lain. Padahal satu kampung sudah mendengarkan. Ini rantai rahasia seperti itu. Akhirnya jadinya rahasia umum. Judulnya rahasia tetapi semua sudah tahu. Nah, ini dikhawatirkan. Orang-orang munafik ikut. Padahal di beberapa peperangan sebelumnya mereka pernah nggak ikut, tapi kali ini ikut. Padahal persiapannya pendek. Nah, kenapa? Karena orang-orang munafik juga punya kepentingan di sini. Nanti di ujung kisah ini akan dikisahkan ada hadisatul ifk, ya, atau hadithul ifk, ketika orang-orang munafik membikin berita bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan perzinaan. Ini yang menjadikan kaum muslimin guncang. Ini mana yang benar? Sudah disetting beritanya sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya nggak mau jawab, hanya bisa menangis. Kalau saya jawab enggak, kalian nggak percaya. Kalau saya katakan iya, pasti langsung percaya. Tapi itu tidak terjadi dan hanya Allah yang tahu. Sampai Aisyah radhiyallahu anha minta dipulangkan ke orang tuanya. Karena pada saat itu Nabi SAW pun tidak tahu mana yang benar. Itu fitnah itu begitu. Kalau sudah terjadi fitnah, pasti guncang. Kalau jelas bukan fitnah namanya. Jadi fitnah itu sampai pun menjadikan orang-orang yang alim juga bingung. Itu fitnah. Itu terjadi pada Ghazwah Bani Mustalik.
Makanya orang-orang munafik ini ikut. Nah, orang-orang munafik ikut beramai-ramai dalam peperangan ini. Wasta'mala 'alal Madinah Zaid bin Harisah. Nabi alaihi salatu wasallam menitip kota Madinah kepada Zaid bin Harisah. Jadi kita kalau pergi di kampung ada program yang sedang berjalan, jangan ditinggal, dititipkan kepada yang lain supaya masih terus aman, kondusif, terkontrol. Jangan sampai dengan perginya kita, pergi juga kebaikannya. Seperti itu. Baik. Wa kana al-Haris bin Dirar qad wajjaha 'ainan liyatihi bi khabaril jaish al-islami. Al-Haris bin Dirar pada saat ini sedang menanti-nanti kembalinya mata-mata yang dia utus untuk melihat seperti apa situasi dan kondisi pasukan muslim yang ada di kota Madinah. Apakah sedang beristirahat total, atau ada agenda latihan rutin, atau seperti apa, sedang siap siaga. Dia mengutus mata-mata. Dia menanti mata-mata ini kembali. Fa'alqa al-muslimuna alaihi al-qabat wa qatalu. Akan tetapi mata-mata yang berangkat ke kota Madinah ini belum sampai ke jantung kotanya sudah tertangkap oleh pasukan muslim yang sudah keluar dari kota Madinah. Nah, kalau sudah intelijennya ketangkap, ya sudah, ibarat inderanya sudah hilang, gak bisa ngelihat, gak bisa ngedengar, seperti itu. Kemudian walamma balagul Harith bin Abi Dhirar wa ma'ahu masiru Rasulullah SAW wa qatluhu ainihi. Ketika sampai kepada Al-Haris bin Abi Dhirar bahwasanya pasukan muslim ini sudah berada di tengah perjalanan, bukan lagi siap-siap tapi sudah berangkat. Kemudian ditambah dengan berita yang kedua, berita bahwasanya mata-mata yang dia kirim sudah terbunuh. Khafu khaufan syadidan. Langsung seketika rasa takut menguasai dirinya bersama orang-orang yang ikut merencanakan serangan tersebut. Nah, biasanya kebusukan kalau tercium pasti pelakunya sudah gak tenang, gak bisa tidur sudah. Jangankan tidur, berpikir saja sudah tidak waras. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena tentara kaum muslimin pada saat itu sudah kuat. Setelah perang Ahzab itu kekuatan tentu meningkat. Kenapa? Karena pasukan sekutu saja gagal menyerang pasukan muslim. Akhirnya secara mindset orang-orang kafir ini sudah jatuh mentalnya. Ketika Banul Mustalik ingin menyerang, dia ingin menyerang secara tiba-tiba dengan anggapan pasukan muslim sedang bersantai-santai, tidak bersiap siaga. Akhirnya ada kemungkinan untuk memenangkan. Tapi justru berita yang dia dapatkan saat ini pasukan muslim sudah siap 100% dan menuju ke tempat mereka. Akhirnya langsung ketakutan semuanya. Lalu apa yang terjadi? Wa tafarraqa anhum man kana ma'ahum minal Arab. Maka tercerai-belailah orang-orang yang sebelumnya bergabung. Tadi yang bergabung saya enggak jadi, semuanya berpencar. Tinggal murni orang-orang Banil Mustalik. Tadi kita sebut Banil Mustalik ini merasa tidak kuat kalau mereka sendiri, diajak semuanya. Nah, orang-orang yang diajak itu semuanya berpencar, tidak lagi kompak. Karena semuanya merasa takut dengan pasukan kaum muslimin. Wantaha Rasulullah SAW ilal Muraisi'. Kemudian tibalah Nabi kita SAW di Al-Muraisi'. Ini tempat mata airnya Banil Mustalik.
Fatahayya'u lil qital. Kemudian langsung mempersiapkan pasukan untuk bertempur. Wasaffa Rasulullah SAW ashabahu. Nabi kita SAW membariskan para sahabat dan pasukannya. Warayatul muhajirina ma'a Abi Bakrin as-Siddiq. Pada saat itu bendera kaum muhajirin dipegang oleh Abu Bakar as-Siddiq. Warayatul ansar ma'a Sa'd bin Ubadah. Sedangkan bendera orang-orang Ansar diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah. Kemudian fataramu bin nabli sa'atan. Terjadilah adu tembak dengan anak panah beberapa saat. Kemudian thumma amara Rasulullah SAW fahamalu hamlata rajulin wahidin. Kemudian Nabi SAW memberikan arahan kepada pasukannya untuk lebih kompak lagi, dan tidak lama setelah itu fakanatin nasrah, kemenangan pun digapai oleh kaum muslimin. Wan hazamal musyrikun, dan orang-orang kafir musyrik terkalahkan. Wa qutila man qutil, beberapa orang terbunuh dari orang-orang kafir, dan di kalangan kaum muslimin tidak ada yang syahid kecuali satu orang saja. Kemudian wasabba Rasulullah SAW an-nisa wa dharari. Nabi SAW dengan pasukannya menawan para wanita, ya, anak-anak, kemudian hewan-hewan ternak, ada kambing, unta dan seterusnya. Disebutkan di sini, kadza qala ahlul maghazi wasyar. Seperti inilah yang dikisahkan oleh para ahli sejarah. Akan tetapi Ibnu Qayyim menyebutkan huwa wahmun fa innahu lam yakum bainahum qital. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, ini seakan-akan tidak ada peperangan, terlalu singkat. Sehingga kalau diceritakan ada peperangan yang sengit, sepertinya nggak sampai kepada peperangan yang sengit, karena sebentar saja. Seolah-olah tidak ada pertempuran menurut Al-Imam Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena ketika Nabi kita SAW sampai, tidak lama setelah itu langsung bisa menguasai situasi dan kondisi, langsung memegang kendali bersama pasukannya. Nah, kenapa ini bisa seperti itu? Karena orang-orang kafir sudah kalah strategi sejak awal. Nah, itulah pentingnya strategi dalam peperangan. Tidak hanya soal otot, kekuatan, alat-alat tempur dan seterusnya, tetapi memainkan strategi di dalam peperangan merupakan hal yang paling penting. Seperti ini, ketika dampak peperangan yang seharusnya dahsyat bisa dihindari dengan melakukan gerakan yang cepat, maka tentu itu akan lebih baik. Menang tanpa menelan banyak korban. Baik. Kemudian Nabi kita SAW membagikan rampasan perang. Nabi SAW membagikan tawanan. Disebutkan di sini, di antara tawanan yang dibagikan itu ada seorang wanita namanya Juwairiyah. Juwairiyah bintul Haris, anaknya kepala Abdul Mustalik. Disebutkan pada saat itu Juwairiyah umurnya sekitar 20 tahun. Tapi sudah bersuami. Dan suaminya mati di peperangan ini. Nah, Juwairiyah bintul Haris, kenapa disebut dia sendiri, yang lain tidak? Ini kisahnya waqa'at fi sahmi Thabitin bin Qais. Dia dibagikan kepada sahabat Thabit bin Qais. Itu hukum peperangan. Jadi yang ditangkap itu jadi budak. Tetapi Islam ingin menghapus perbudakan. Maka terdapat banyak hadis yang menerangkan keutamaan membebaskan budak.
Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Banyak sekali budak-budak yang dimerdekakan lillah, dilepaskan kembali haknya sebagai manusia yang merdeka untuk Allah Subhanahu wa taala. Juwairiyah ini karena dia anak pemimpin, ya, pemuka kaumnya, dia wanita yang tidak mau ditawan. Ketika dia dibagikan kepada seorang sahabat, langsung dia minta mukatabah. Jadi pernah dengar istilah mukatabah? Ketika seorang budak berbicara kepada tuannya untuk membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah uang yang disepakati. Jadi Juwairiyah ini gak mau jadi budak, dia ingin segera merdeka. Dia sampaikan kepada Thabit bin Qais, dia ingin membayar dirinya. Fa'adda anha Rasulullah SAW tazawwajaha. Akan tetapi tetaplah orang dalam kondisi dia ditawan, tentu tidak memiliki apa-apa. Kalau misal dia bawa harta, hartanya juga bukan jadi miliknya. Hartanya sebagai apa? Ghanimah. Akhirnya dia harus mencari dari nol. Dalam kondisi dia sebagai budak tidak mudah mendapatkan uang. Maka apa yang dilakukan? Karena dia wanita cerdas, kemudian anak kepala suku, dia cerdas, dia berpikir, dia mendatangi pemimpin pasukan yang menawannya. Siapa? Rasulullah. Ketika sekian banyak orang, tidak ada yang berpikir seperti itu, tapi dia memikirkan hal tersebut. Dan di sini kita ingin menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan kita modal berupa uang, kemudian skill-skill yang bisa kita pelajari, Allah membekali kita dengan lisan. Lisan ini nilainya lebih dari segala-galanya. Orang nggak bisa uang, nggak punya uang, bernegosiasi sesuatu yang seharusnya bisa dibeli dengan uang, ternyata bisa dia dapatkan dengan berkomunikasi. Bisa nggak? Bisa. Nah, makanya kecakapan di dalam berbicara itu penting. Sekarang kita melihat banyak para lelaki tapi mentalnya di bawah para wanita. Di bawah para wanita. Pak, kenapa nggak kerja? Nggak ada pekerjaan. Memang tidak akan pernah ada pekerjaan yang mampir. Pak, saya pekerjaan, tolong dikerjakan. Nggak mungkin, ya kan? Tapi kita mencari dengan cara apa? Kita bertanya, saya butuh pekerjaan, apakah engkau pernah mendengar ada lowongan pekerjaan? Hari ini kita tanya 50 orang, ya kan? Besok keliling lagi tanya 50 orang, insya Allah 1 bulan pasti dapat. Nah, ini modalnya apa? Modalnya lisan. Setelah dapat ada ternyata 10 lowongan. Nah, kita jangan hanya kita diinterview, kita interview yang punya. Oh, ini sini kita tahu semuanya, kita tahu dari 10 kita memilih. Jadi tidak selalu pekerjaan atau pemilik usaha, pemilik pekerjaan itu yang menawarkan, memberikan kepada kita pilihan, tetapi kita juga bisa memilih. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan kecakapan dalam berkomunikasi. Dia mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, sebagaimana yang kau ketahui, saya dan kaum saya mendapatkan musibah yang tidak ringan, dan aku ingin terbebas dari perbudakan. Maka aku datang ke sini kepadamu untuk membantuku menebus diriku dari perbudakan ini. Itu katanya siapa? Katanya Juwairiyah. Nah, kita ingin mengambil pelajaran yang kadang-kadang tidak tampak oleh sebagian orang. Kita seringkali diberikan 2 pilihan, iya atau tidak, maju atau mundur. Selalu 2, dan dua-duanya kontradiksi. Dipilih 1 ini baik, nggak mungkin. Berarti hanya tersisa pilihan yang kedua buruk, dan itu gampang terjadi. Harusnya pada saat-saat seperti ini kita punya pilihan yang ketiga. Dan pilihan yang ketiga ini
tidak dihadirkan oleh situasi dan kondisi, melainkan kita yang berpikir, kira-kira pilihan ketiga apa? Kemungkinan lainnya apa? Bisa nggak? Nah, seperti ini kecerdasannya siapa? Juwairiyah, anaknya Al-Haris bin Abi Dhirar. Kalau misalkan berpikirnya hanya lurus, wah saya ini anaknya kepala pasukan yang ingin memberontak, pasti paling berat hukumannya, kan? Langsung begitu, betul? Pasti nggak mungkin diampuni. Ini langsung anaknya ini. Kalau anak-anak yang lain mungkinlah karena dipaksa ikut atau apa. Tapi ini anak provokatornya. Tapi bayangkan Juwairiyah tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir untuk menghasilkan opsi yang lain. Langsung datang kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Maka disebutkan ketika Juwairiyah ini mendatangi tempat Nabi kita SAW, Aisyah melihatnya. Apa kata Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha ketika dia melihat Juwairiyah, dia mengatakan, ketika aku melihatnya dari bilik kamarku, langsung aku membencinya. Karena yang datang ini wanita cantik. Sampai disebutkan siapapun yang melihat Juwairiyah ini pasti hatinya langsung dirampas olehnya. Apa yang dikhawatirkan oleh Aisyah, jikalau nantinya Juwairiyah ini jadi ketemu dengan Nabi SAW, bisa terjadi. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Wahai Juwairiyah, maukah engkau mendapatkan pilihan yang lebih baik dari apa yang kau minta? Pasti mau. Kan dia cari kebaikan, ada yang lebih baik. Apa kata Nabi SAW? Sudah, saya yang bayar tebusannya dan saya menikahimu. Apa kata Juwairiyah? Siap. Karena suaminya juga sudah meninggal. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan beberapa komentar dalam kejadian ini. Salah satunya, fama a'lamu imra'atan, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku mengetahui, tidaklah pernah aku mendengar sosok seorang wanita kanat a'zama barakatan ala qaumiha minha, yang lebih berkah terhadap dirinya dan kaumnya dibandingkan wanita yang namanya Juwairiyah. Apa yang terjadi? Banil Mustalik ini yang kecil, yang dewasa, perempuan ditawan semuanya karena kalah telak. Tetapi karena kehebatannya Juwairiyah, jadi ummul mukminin, dia ibunda kita semua radhiyallahu anha. Sebelum dia masuk Islam, dia menemui Nabi SAW. Apa yang terjadi? Dia minta dibantu untuk dibebaskan. Nabi SAW menawarkan dibebaskan plus dinikahi. Ketika Nabi SAW menikahi Juwairiyah, apa yang terjadi? Sahabat-sahabat bingung. Ini yang ditawan pamannya Juwairiyah. Juwairiyah istrinya Nabi. Terus gimana jadinya nih? Kita menawan keluarga istri Nabi. Apa enggak kurang kalau bahasa Indonesia enggak kurang ajar kita kan? Kalau tawanan diterusin. Ini misalkan kepulauannya, ini bibinya, terus serba salah. Apa yang terjadi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, maka 100 orang Banul Mustalik seketika itu dibebaskan karena Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah. Kenapa seluruhnya adalah ashar? Alif, shad, ha, mat, ra, sihrun, menjadi iparannya Nabi kita SAW. Nah, ada keunikan di dalam kehidupan kita. Orang jauh itu bisa tiba-tiba jadi keluarga. Di dalam bab munakahat, hukum perdata Islam itu disebut dengan al-musaharah, mahram bil musaharah. Awalnya bukan mahram, tiba-tiba satu rumpun jadi mahram.
Ini disebut dengan mahram bil musaharah. Jadi mahram gara-gara dua orang yang menikah. Jadi terhubung semua. Dan 100 tawanan itu langsung dibebaskan karena tidak mungkin menawan keluarga istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka orang-orang itu semuanya masuk Islam. Termasuk Al-Haris bin Abi Dirar, bapaknya Juwairiyah juga masuk Islam, dan setelah masuk Islam menjadi muslim yang soleh yang terus berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Juwairiyah ini banyak sekali dikisahkan dia adalah wanita yang thayyibah, yang sangat baik setelah masuk Islam. Dia cerdas, kemudian zakirah, yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan berzikir. Jadi setiap pagi itu mungkin dia berzikir lebih dari 1 jam. Itu khusus pada subuh duduk zikir. Kan susah ngelihat ada wanita seperti itu. Ini Juwairiyah, dari non muslim masuk Islam langsung merubah banyak hal. Maka wajar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah mengetahui ada wanita yang lebih membawa berkah dibandingkan Juwairiyah. Tapi ini dia penggalan kisah tentang Ghazwatu Banil Mustalik atau Ghazwatu Al-Muraisi, dan kisah ini masih berlanjut, nanti berujung pada beberapa kejadian yang menjadikan kondisi kaum muslimin ini guncang secara keseluruhan, termasuk yang kita sebutkan tadi hadithul ifk, kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari rombongan, kemudian ternyata ada juga laki-laki lain tertinggal, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha diantar oleh laki-laki itu, dan orang-orang munafik di sini memainkan berita buruk yang menjadikan kaum muslimin guncang. Itu dikenal dengan hadithul ifk, yang kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang langsung membersihkan nama ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia adalah wanita yang suci. Apa yang dituduhkan orang-orang munafik itu tidak pernah terjadi. Baik, al-Isya sudah masuk waktu Isya. Kita azan, kemudian mungkin mengambil sedikit lagi. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Kita mengambil sedikit lagi. Sebutkan bahwasanya putri dari kepala suku Banil Mustalik ini menjadi ibunda orang-orang beriman, dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu anha adalah wanita yang azimah, wanita yang agung, syarifah, dia mulia, abidah, wanita yang rajin beribadah. Ini tentu setelah masuk Islam. Dzakirah, banyak sekali berzikir. Sawamah, dia banyak berpuasa. Qawamah, rajin melakukan qiyamul lail. Karimah, dan secara umum dia sosok wanita yang sangat mulia. Oleh sebab itu Aisyah mengungkapkan ungkapan yang kita sebutkan tadi, dialah wanita satu-satunya yang paling membawa keberkahan bagi kaumnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan beliau tidak mengenali ada wanita yang melebihi Juwairiyah keberkahannya terhadap kaumnya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan kanat Juwairiyah ismuha Barrah. Ummul Mukminin Juwairiyah ini nama aslinya adalah Barrah. Kemudian Nabi SAW memberikan nama yang baru Juwairiyah. Kemudian qalat Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith Ummul Mukminin mengkisahkan, ra'aitu qabla qudumin Nabi SAW
bi thalathi layalin ka'anna al-qamar aqbala yasiru min Yathrib. Aku bermimpi tepatnya 3 malam sebelum Nabi SAW mendatangi Banil Mustalik. Seakan ada rembulan yang datang ke pangkuanku. Ini kisahnya siapa? Juwairiyah. Fakarihtu an ukhbira biha ahadan minan nas. Maka mimpi ini tidak aku ceritakan kepada seorang pun di antara manusia. Hatta qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma subina rajautu ru'ya. Pada saat Nabi SAW datang ke Banil Mustalik, ke Al-Muraisi, aku berharap bahwasanya ini pertanda bahwa mimpi itu akan terwujud. Paham ya? Jadi dia berharap mimpi itu terwujud. Falamma a'taqani wa tazawwajani, maka tidak lama setelah itu maka Nabi SAW membebaskan aku dan menikahiku. Hatta kanal muslimun humul ladina arsaluhum wa ma sya'artu illa bijariyatin min banati ammi tukhbirunil khabar fahamitullah azza wa jalla. Maka setelah itu aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan keberkahan tersebut. Ini kisah pertama dari Ghazwatu Banil Mustalik atau Ghazwatul Muraisi. Kita lanjutkan pada 2 kejadian setelah ini, masih pada judul yang sama di pertemuan yang akan datang. Wallahu waliyut taufik. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semua. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.